Chen Ping menatap ke langit dan melihat retakan perlahan terbuka di kehampaan. Seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis hitam perlahan berjalan keluar. Kemunculan lelaki itu mengejutkan keempat sosok bayangan itu, yang kemudian melangkah maju dan membungkuk serempak. Meskipun fisiknya tidak nyaman, Chen Ping perlahan bangkit dari tanah. Dia menatap tajam ke arah laki-laki yang muncul itu, karena laki-laki itu memberinya firasat bahaya yang kuat. Lelaki ini pasti lebih kuat dari keempat sosok bayangan itu. Dia pastilah seorang penguasa alam abadi surgawi. Anda harus memahami bahwa perbedaan kekuatan antara dua alam besar itu seperti langit dan bumi. Pria itu melirik lengan terputus dari sosok terdepan, matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk tulang, sampah tak berguna. Saat lelaki itu mengutuk, energi iblis di sekelilingnya perlahan menghilang, memperlihatkan baju zirah hitam di bawahnya. Sosok gelap yang dimarahi itu tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, kepalanya tertunduk dan seluruh tubuhnya gemetar, menandakan bahwa ia amat takut kepada lelaki itu. Baru pada saat itulah lelaki itu perlahan mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, dan ekspresi meremehkan muncul di bibirnya. Suara mendesing. Pria itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Chen Ping merasakan tekanan yang mengerikan dari kehampaan di sekitarnya, seperti roda yang menghantamnya. Chen Ping tidak berani ceroboh sedikit pun dan buru-buru mengayunkan pedang pembunuh naga. Kekuatan naga, kekuatan tiga ras, dan niat pedang yang terpancar dari seluruh tubuhnya semuanya meledak dalam. Sekejap, hidup atau matiku bergantung pada serangan pedang ini. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh aura Chen Ping hancur, dan dia terpental mundur, seluruh tubuhnya retak. Tubuhku hampir hancur dan jiwaku hampir meninggalkan tubuhku. Sensasi bergejolak di dalam tubuhnya membuat Chen Ping muntah. Bagus sekali, kamu tidak mati. Kamu masih memiliki tubuh fisikmu. Pria itu tampak agak terkejut melihat ekspresi Chen Ping. Bahkan jika kamu mati, kakekmu tidak akan mati. Chen Ping menggertakkan giginya dan menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya saat dia berdiri. Chen Ping tidak hanya berdiri, tetapi juga menyerang langsung pria itu. Memangnya kenapa kalau kau makhluk surgawi? Hari ini aku akan membunuhmu. Chen Ping meraung, matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Melihat Chen Ping bergegas mendekat, tatapan pria itu tetap setenang air. Dengan lambaian tangannya yang lembut, tubuh Chen Ping langsung terpental. Namun saat Chen Ping terlempar ke belakang, dia menyerang pria itu lagi. Kali ini, pria itu mengerutkan kening, menekan telapak tangannya ke bawah, dan Chen Ping, yang telah bergegas maju, merasa seolah-olah tubuhnya sedang dihancurkan oleh 1000 gunung, dan langsung jatuh ke tanah. Chen Ping terengah-engah, matanya dipenuhi semangat juang, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Seberapa kuat orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Chen Ping terdiam. Dia tidak takut pada 4 dewa abadi tingkat 9. Meskipun tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak terlalu tertekan hingga mampu melawan dan melukai mereka. Tetapi menghadapi pria di depannya, Chen Ping sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kekuatannya tidak ada apa-apanya. Raja Iblis Awan Merah mencibir, dia hanya seorang pria yang baru saja melangkah ke alam abadi surgawi, mencoba membuatmu menyadari kehadirannya. Baru saja memasuki alam abadi surgawi. Bagaimana mungkin? Tanya Chen Ping bingung. Kau sudah melawan keempat orang itu selama berabad-abad.
Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertarung tanpa henti tanpa pernah kehabisan energi? Orang ini memanfaatkanmu. Intinya, dia menyerangmu tanpa henti. Kalau kamu sedang di puncak performamu, kamu tidak akan ditekan seperti ini. Itulah yang dijelaskan oleh Raja Iblis Awan Merah. Lagi, penjelasan dari Raja Iblis Awan Merah langsung membuat Chen Ping percaya diri. Dia menggertakkan giginya dan berdiri. Melihat Chen Ping berdiri lagi, ekspresi pria itu berubah agak jelek. Penatua Fu, anak ini sangat aneh, dan dia memiliki darah naga di dalam dirinya, kata bayangan berlengan satu itu. Oh, pria itu terkejut, lalu menatap Chen Ping dari atas ke bawah lagi, lalu berkata, jadi kau campuran manusia dan naga, pantas saja. Setelah berkata demikian, lelaki itu melangkah maju, dan sekejap kemudian, tekanan yang mengerikan bagaikan guntur menyerbu ke arah Chen Ping. Memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Kekuatan naga yang terpancar dari tubuhnya melonjak dan meletus terus-menerus, dan niat pedang di dalam dirinya melonjak bagai air pasang, melawan kekuatan yang menindas. Ledakan, tabrakan kedua kekuatan itu langsung membuat Chen Ping terpental mundur, tubuhnya menyemburkan aliran darah saatlah berada di udara. Pada saat ini, Chen Ping sudah terluka parah. Setelah mendarat, Chen Ping masih menggunakan pedang pembunuh naga untuk menopang dirinya dan berdiri. Anak baik, kamu masih belum mati setelah semua ini. Pria itu mendengus dingin, lalu mengayunkan cakarnya ke arah pria di depannya, menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi. Tubuh Chen Ping tanpa sadar bergerak ke arah pria itu. Tepat saat Chen Ping hendak ditangkap oleh pria itu, aura mengerikan tiba-tiba menyapu dirinya. Pria itu mengerutkan kening dan menatap cakrawala. Sosok itu jatuh bagaikan bintang jatuh. Kami, Sekte Surgawi Yama, akan melindungi Chen Ping. Keluar dari sini segera. Pendatang baru itu adalah Yan Nantian, yang berdiri di depan Chen Ping dan berbicara dengan dingin kepada pria itu. Master Sekte Yan, Chen Ping ini adalah orang yang diinginkan oleh Yang Mulia Pemakan Jiwa. Beraninya kau melindunginya? Tanya pria itu. Mendengar ini, Chen Ping menyadari bahwa orang-orang di depannya bukan berasal dari aula jalan jahat, melainkan bawahan sang pemakan jiwa. Chen Ping tidak tahu apakah Soul Devourer telah pulih di 9 surga. Jika pulih sepenuhnya, maka segalanya akan menjadi sedikit rumit. Mata Yan Nantian menyipit, kau tidak dengar apa yang kukatakan. Yan Luo Tianzongku sedang melindungi Chen Ping. Keluar dari sini segera. Jangan berpikir bahwa hanya karena sang pemakan jiwa telah kembali ke surga ke-9, kalian dari aliansi iblis bumi begitu hebat. Di mata Sekte Surgawi Yamaku, kalian tetaplah orang-orang rendahan. Perkataan Yan Nantian begitu kasar, yang membuat pria itu dan beberapa sosok bayangan lainnya tampak muram. Yan Nantian, Sekte Surgawi Yamamu sudah berbeda dari dulu. Apa kau masih berpikir kau sekte terkuat di 9 langit? Aku bilang padamu, kamu ledakani. Sebelum pihak lain bisa selesai berbicara, Yan Nantian mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Pupil mata lelaki itu mengerut, dan sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya hancur oleh tekanan yang sangat besar, dan jiwanya langsung terbang keluar. Yan Nantian menahan diri, jika tidak, jiwa pria itu akan tercerai-berai. Kau pikir kau siapa? Bahkan pemimpin aliansimu pun tak berani bicara seperti itu padaku. Beraninya kau, seorang tetua, mengancamku.
Yan Nantian berkata dengan tatapan meremehkan. Pria itu, yang kini berwujud roh, menatap Yan Nantian dengan geram, lalu berkata, "Baiklah, karena kau tidak takut pada sang pemakan jiwa, akan kuceritakan padanya apa yang terjadi hari ini. Aku ingin melihat sendiri bagaimana sekte surgawi Yamamu dihancurkan. Jangan sebut-sebut tentang pemakan jiwa, memangnya kenapa kalau itu Raja Iblis Api berkobar? Siapapun yang ingin dilindungi oleh sekte surgawi Yamaku, kami akan melindunginya sampai mati. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memanggil seseorang sekarang untuk mencoba menyakiti Chen Ping lagi," kata Yan Nantian dengan acuh tak acuh. "Kamu," wajah lelaki itu berubah sangat muram, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Lagi pula, aliansi iblis duniawi mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte surgawi Yama. Sekte surgawi Yama adalah salah satu sekte tertua di 9 surga, dan kekuatannya tak tertandingi. Meskipun telah sedikit menurun, fondasinya masih kokoh, dan jauh lebih unggul daripada aliansi iblis bumi, yang dibentuk oleh persatuan beberapa sekte kecil. "Keluar dari sinil," teriak Yan Nantian dingin. Keempat sosok bayangan itu saling memandang, tetapi tidak ada satu pun yang berani bergerak, menunggu pria itu berbicara. Sekalipun lelaki itu hanya seorang jiwa, mereka tetap tidak berani melampaui batas. Pria itu menatap Yan Nantian dengan saksama. Meskipun Yan Nantian tampak tenang, pria itu tahu bahwa jika dia tidak pergi, Yan Nantian akan benar-benar membunuhnya. Lagi pula, di mata Yan Nantian, aliansi iblis duniawi mereka tak lebih dari sekadar gerombolan. "Ayo pergi." Pria itu akhirnya melambaikan tangannya dan pergi bersama keempat sosok gelap itu. Setelah melihat pihak lain pergi, Yan Nantian menoleh ke Chen Ping dan berkata, "Maaf sekali telah mengejutkanmu. Aku Yan Nantian, pemimpin sekte Yaniwo Heavenly Sect. Bawahanku meninggalkanmu tanpa izin, dan aku akan menghukum mereka. Kau terlalu baik, senior. Bawahanmu terpaksa pergi," kata Chen Ping cepat. "Kau tak perlu memohon lagi pada mereka. Mereka sudah melanggar aturan sekte dengan meninggalkanmu. Sekte kami tidak akan pernah meninggalkan mereka yang telah berbuat baik kepada kami. Karena Anda memiliki gulungan emas itu, bagaimanapun cara Anda mendapatkannya, itu adalah janji sekte surgawi Yama kami. Bahkan jika seluruh klan kami musnah, kami tidak akan mengingkari janji kami," kata Yan Nantian. Mendengarkan perkataan Yan Nantian, Chen Ping menyadari betapa pentingnya hadiah yang diberikan Raja Iblis Awan Merah kepadanya. Awalnya dia pikir itu tak ada gunanya, karena Guan Jun telah melarikan diri bersama anak buahnya, tetapi sekarang tampaknya bukan hal yang mudah bagi Raja Iblis Awan Merah untuk mendapatkan gulungan emas dari sekte surgawi Yama. "Master Sekte Yan, saya ingin bertanya, apa sebenarnya aliansi iblis bumi ini? Bagaimana mereka bisa mengirim begitu banyak ahli sekaligus?" Chen Ping bertanya. 4 orang di puncak peringkat ke-9 alam abadi manusia, dan mereka bahkan mengirim seorang tetua ke alam abadi surgawi. Dengan kekuatan seperti ini, organisasi ini pasti sangat kuat. Itu hanya aliansi yang dibentuk oleh beberapa sekte kecil di surga ke-9.
Orang-orang yang mereka kirim semuanya adalah elit aliansi iblis bumi. Kau tak perlu khawatir tentang mereka. Setelah Yan Nantian selesai berbicara, dia memimpin Chen Ping ke sekte surgawi Yanluo. Aliansi Iblis Duniawi. Di dalam aula utama aliansi Iblis Duniawi, 3 pria tua duduk di kedua sisi. Sementara seorang wanita muda yang cantik duduk di kursi utama. Wanita muda itu berpakaian putih, dengan rambut hitam legam panjang tergerai di bahunya. Kulitnya cerah dan bibirnya merah, membuatnya tampak begitu memikat. Wanita itu tampak cukup muda, namun para pria tua memandangnya dengan penuh hormat. Pemimpin aliansi, merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Soul Devourer memilih aliansi iblis bumi kami. Karena Soul Devourer telah lama memulihkan diri, lah seharusnya segera pulih. Setelah Soul Devourer pulih, aliansi iblis bumi kami akan menjadi organisasi nomor 1 di surga ke-9. Kata seorang lelaki tua, ya. Itu perintah dari Soul Devourer untuk menangkap orang bernama Chen Ping itu. Kurasa tetua agung akan segera membawanya kembali. Aku benar-benar tidak tahu siapa Chen Ping, mengapa dia begitu tak terlupakan bagi sang pemakan jiwa. 2 lelaki tua lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Wanita itu tak berbicara, melainkan menatap tajam keluar jendela, lah tak tahu apakah benar atau salah bagi sang pemakan jiwa untuk memilih memulihkan diri di aliansi iblis bumi mereka. Apakah itu sebuah kesempatan atau bencana? Pemimpin aliansi, tetua agung, dan yang lainnya telah kembali. Pada saat ini, seorang murid aliansi iblis duniawi masuk dan berkata, "Biarkan dia masuk," kata wanita itu. Tak lama kemudian, tetua agung memimpin 4 sosok bayangan ke aula utama. Begitu mereka memasuki aula utama, semua orang terkejut. Sang tetua telah menjadi roh, dan salah satu sosok bayangan kehilangan lengannya. Penatua, apa yang terjadi? Apakah Chen Ping benar-benar sekuat itu? Tanya seorang tetua. Sang tetua agung menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian semua menjadi seperti ini? Di mana tubuh fisikmu? Siapa yang menghancurkan tubuh fisikmu? 2 lelaki tua lainnya juga bertanya dengan kaget. Hancurnya tubuh fisik seorang kultivator di alam abadi surgawi merupakan peristiwa besar. Meski ini adalah surga ke-9, hanya ada segelintir kultivator di alam abadi surgawi, tidak semua orang bisa mencapai tingkat itu. Pun selain beberapa sekte yang relatif kuno di 9 surga, hampir mustahil menemukan dewa surgawi di sekte mana. "Diam kalian semua," wanita itu berteriak dingin, dan ketiga lelaki tua itu menutup mulut mereka. "Penatua, katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi?" tanya wanita itu dengan wajah muram. Sang penatua mengangguk dan menceritakan seluruh kisah itu kepada semua orang secara rinci. Mendengar ini, semua orang mulai mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte surgawi Yama? Mengapa mereka melindungi Chen Ping? Mereka, seorang lelaki tua tampak bingung, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, ia melihat wanita itu menatapnya dan segera menutup mulutnya, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. "Penatua, katakan padaku, mengapa Yan Nantian melindungi Chen Ping?" Chen Ping baru berada di level ketiga alam abadi manusia. Sekalipun dia cukup berbakat untuk bertarung melampaui levelnya,
dia sama sekali bukan ahli tingkat atas di surga ke-9. Mengapa Yan Nantian bahkan tidak takut pada Yang Mulia pemakan jiwa, tetapi malah ingin melindungi Chen Ping? Wanita itu bertanya pada orang yang lebih tua. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Aula Jalan Jahat juga sedang berurusan dengan Chen Ping, dan salah satu Yang Mulia Surgawi dan salah satu Raja Dharma dari Aula Jalan Jahat semuanya telah binasa di tangan Chen Ping. Apa? Ketiga lelaki tua itu berdiri serempak, wajah mereka penuh keterkejutan. Kalian pasti tahu bahwa Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Istana Jalan Jahat adalah makhluk tak terkalahkan di 9 surga. Bagaimana mungkin mereka bisa mati di tangan Chen Ping, yang hanya seorang manusia abadi tingkat 3? Tiga wakil ketua aliansi tidak perlu khawatir. Chen Ping bukan tandinganku, jadi mustahil mereka membunuh Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Aula Jalan Jahat, kata Tetua Agung. Maksudmu, Chen Ping punya pendukung yang kuat? Tanya wanita itu, matanya sedikit menyipit. Bukankah Yan Nantian yang melindungi Chen Ping, sosok kuat di balik Chen Ping? Tanya seorang lelaki tua. Mungkinkah Yan Nantian membunuh Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Istana Jalan Jahat? Tanya wanita itu dengan marah. Mendengar hal itu, lelaki tua itu langsung terdiam. Bahkan Yan Nantian tidak mempunyai kekuatan yang tangguh untuk membunuh para ahli tingkat Yang Mulia Surgawi dan Raja Dharma dari Istana Jalan Jahat. Apakah pemimpin aliansi bermaksud bahwa ada orang yang lebih kuat di balik Chen Ping? Tanya Tetua Agung. Benar, wanita itu mengangguk. Ketika pelahap jiwa datang ke sini, dia jelas terluka parah dan sangat memusuhi Chen Ping. Tapi kekuatan Chen Ping jelas bukan tandingan pelahap jiwa, bahkan Yan Nantian pun tidak. Ini berarti pasti ada seseorang yang jauh lebih kuat di balik Chen Ping, mungkin seorang ahli dari surga ke-10 atau dunia yang lebih tinggi. Kalau begitu, alasan Yan Nantian tidak takut pada pemakan jiwa dan ingin melindungi Chen Ping pasti juga karena sosok sakti itu. Tanya seorang lelaki tua. Ya, wanita itu mengangguk. Yan Nantian, aku sangat mengenalnya. Meskipun pria ini selalu baik hati dan saleh, dia tidak akan melakukan apapun jika tidak ada manfaatnya. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami khawatir sulit untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping, yang berada di bawah perlindungan Yan Nantian, kata Tetua Agung. Wanita itu menatap keluar jendela dan merenung sejenak sebelum perlahan berkata, mari kita hentikan sementara incaran Chen Ping. Aku juga harus pergi ke Sekte Surgawi Yama. Pemimpin aliansi, apa yang kau lakukan di Sekte Surgawi Yama? Tanya seorang lelaki tua. Minta maaf, kata wanita itu perlahan. Pemimpin aliansi, Chen Ping melukai anak buah kita dan bahkan memotong lengan pemimpin 4 pengawal bayangan, kata Tetua Agung buru-buru. Terus kenapa? Jawab wanita itu ketus. Jika kita mengampuni Chen Ping, atau bahkan meminta maaf, bukankah kita akan ditertawakan oleh sekte lain? Lagi pula, sang pemakan jiwa akan segera pulih dan keluar dari pengasingannya. Bukankah dia akan sedih ketika mengetahui apa yang telah kita lakukan? Tanya Tetua Agung. Kalau Soul Devourer bisa terluka sekali, dia pasti bisa terluka 2 kali. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang dengan Soul Devourer. Bagaimana jika Chen Ping benar-benar memiliki sosok yang kuat di belakangnya? Mungkin bahkan melampaui tingkat ke-10 atau ke-12 alam surgawi. Tanya wanita itu. Itu tidak mungkin benar,
kata seorang lelaki tua, wajahnya periuh ketidakpercayaan. Di atas langit ke-12. Bagaimana mungkin, area di dalam langit ke-12 dianggap langit bawah, sedangkan langit ke-13 hingga ke-24 dianggap langit tengah, dan apapun di atas langit ke-24 dianggap langit atas. Untuk melampaui tingkat ke-12 alam surgawi, saya tidak perlu menjelaskan kesulitannya, dan saya yakin pemimpin aliansi juga menyadarinya. Sosok kuat di belakang Chen Ping paling tinggi tidak lebih tinggi dari tingkat ke-12 alam surgawi. Orang tua lainnya juga tidak mempercayainya. Bodoh. Wanita itu perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula, sambil berkata, seorang immortal kelas 3 saja berani memprovokasi aula jalan jahat, berani memprovokasi yang mulia pemakan jiwa, dan bahkan berani berkeliaran di 9 surga. Menurutmu, seberapa kuatkah orang di belakangnya? Ketiga tetua dan tetua agung terdiam, karena meskipun dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya.